Siapakah sosok ulama karismatik yang baru saja diziarahi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Sosok yang dikenal bukan hanya sebagai guru para santri, tetapi juga sebagai singa dari Jawa Barat, seorang pemimpin, pejuang dan penggerak perlawanan di medan perang Surabaya tahun 1945. Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri silaturahmi nasional alumni Pondok Pesantren di Cirebon dalam rangka menyongsong 3 abad berdirinya pesantren tertua di wilayah tersebut. Dalam acara itu, Wapres menyampaikan kabar gembira dari Presiden Prabowo Subianto mengenai persetujuan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Pak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Dijen di pesantren sebagai suatu bentuk bahwa pemerintah itu hadir. Kebijakan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia. Namun tahukah Anda, di balik megahnya pesantren Buntet tersimpan kisah heroik seorang ulama besar, yakni Ki Haji Abbas bin Abdul Jamil, pejuang tangguh yang namanya harum dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ki Abbas lahir di Cirebon pada 25 Oktober 1883 dari keluarga ulama besar yang menanamkan nilai keikhlasan, keberanian, dan semangat kebangsaan. Ia merupakan keturunan dari Mbah Mukhoyim, pendiri pesantren Buntet yang juga dikenal sebagai salah satu mufti Kesultanan Cirebon. Sejak kecil, Ki Abbas dididik oleh sang ayah Ki Haji Abdul Jamil dan belajar dari berbagai kiai di wilayah Cirebon. Perjalanannya menuntut ilmu kemudian membawanya ke pondok pesantren di Puirang, Jombang untuk berguru kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama. Di sanalah Ki Abbas dikenal sebagai santri cerdas, pemberani dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Beliau memperdalam ilmu agama di Mekah dan bahkan mengajar sesama jamaah asal Indonesia di sana. Perjalanannya menambah keluasan ilmu dan memperkuat karakter kepemimpinannya sebagai ulama dan pendidik. Sebagai pengasuh pondok pesantren Buntet, Ki Abbas dikenal sebagai sosok pembaharu. Pada tahun 1928, beliau mulai memperkenalkan sistem pembelajaran kelas dengan memasukkan pelajaran umum di lingkungan pesantren, sesuatu yang sangat visioner pada masanya. Langkah ini telah menjadi inspirasi bagi banyak pesantren di seluruh Indonesia. Tidak hanya dikenal karena kealimannya, Ki Abbas juga menguasai ilmu bela diri. Ia belajar langsung dari ayah dan para pendekar yang diundang ke pesantren. Kemampuannya menciptakan jurus silat khas dikenal sebagai pencak Kiai Abbasi. Peran terbesar Ki Abbas tercatat dalam sejarah pertempuran Surabaya tahun 1945. Saat itu, pesantren Buntet menjadi markas perjuangan umat Islam yang tergabung dalam Laskar Hizbullah. Ki Abbas memimpin langsung para santri yang telah dilatih untuk bergabung dengan pasukan ulama dan rakyat melawan penjajah. Menariknya, pertempuran besar itu sempat ditunda. Ki Haji Hashim Asy'ari, yakni pemimpin tertinggi para ulama, menunggu kedatangan singa Jawa Barat. Siapa singa Jawa Barat tersebut? Tentu Ki Haji Abbas Buntet. Beliau tiba, pakitan takbir menggema. Ki Abbas memimpin langsung perlawanan rakyat di tanggal 10 November 1945 yang hari ini disebut sebagai Hari Pahlawan Nasional. Berbeda dari usulan Ki Hashim yang memiliki waktu serangan selepas maghrib, Ki Abbas memutuskan bahwa waktu terbaik adalah menjelang fajar, saat para santri dalam kondisi spiritual tertinggi setelah tahajud dan musuh masih terlelap. Strategi itu terbukti efektif dengan bambu runcing di tangan dan takbir di dada. Para pejuang menyerbu pasukan sekutu. Pertempuran pun meletus hebat di Surabaya hingga Jenderal Malabi tewas di tangan santri. Penunjukan Ki Abbas sebagai komandan tertinggi Laskar Hizbullah bukan tanpa alasan. Beliau memiliki kecerdasan taktik, keberanian dan spiritualitas tinggi yang menyatukan para ulama, santri dan rakyat dalam satu komando, yakni jihad fi sabilillah. Setelah pertempuran usai, Ki Abbas tidak berhenti. Ia kembali ke Cirebon untuk menyusun kekuatan baru, mengonsolidasikan ulama dan mempersiapkan generasi penerus bangsa. Semangat jihad dan cinta tanah air yang beliau wariskan kini terus hidup di pesantren Buntet hingga hari ini. Sosok Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil bukan sekedar ulama, tetapi pejuang sejati yang memadukan iman, ilmu, dan keberanian. Dari pesantren, beliau menyalakan semangat kemerdekaan. Dari Surabaya, beliau menulis sejarah
dengan darah dan doa. Inilah jejak singa dari Jawa Barat, bayi Ye Haji Abbas, pundak pesantren namanya harum di bumi Cirebon, namun semangatnya hidup di seluruh Nusantara.